Pencemaran lingkungan merupakan problem yang hingga kini masih dikaji dan dicari solusinya. Pencemaran lingkungan ini sebagian besar diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti membuang sampah sembarangan, dari mulai sampah plastik, sampah-sampah rumah tangga hingga limbah industri. Selain itu, polusi udara juga menyumbang pengaruh terhadap pencemaran lingkungan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK mencatat, Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton pada tahun 2021. Berdasarkan wilayahnya, Jawa Timur menempati posisi kedua sebagai provinsi dengan sampah terbesar di Indonesia pada tahun 2021, yakni 3,65 juta ton dengan sampah sebanyak 2,64 juta ton. Di urutan pertama, ada Jawa Tengah dengan sampah sebanyak 3,65 juta ton. Dan di urutan ketiga ada DKI Jakarta dengan 2,59 juta ton sampah. Kemudian, sampah yang dihasilkan di Jawa Barat sebanyak 2,11 juta ton. Kediri merupakan kota unik di Jawa Timur dengan penduduk kurang lebih 287.000 orang. Banyaknya penduduk tersebut berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Meskipun Kediri termasuk kota adipura pada tahun 2009, namun kota Kediri juga masih menghadapi permasalahan sampah. Tempat pembuangan akhir atau TPA di Kediri yang selama ini menampung timbunan sampah mengalami overload. Sebanyak 140 ton sampah dihasilkan masyarakat setiap harinya, seperti sampah-sampah rumah tangga, pasar, pertokoan, perhotelan, dan sejumlah lokasi lainnya. Timbunan sampah tersebut memberikan dampak buruk bagi lingkungan, seperti pencemaran air yang disebabkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuang sampah-sampah rumah tangga, limbah industri, hingga limbah pertanian ke sungai. Hal ini menyebabkan banyak kerusakan terhadap lingkungan. Pertama, terjadinya banjir akibat penumpukan sampah di dasar sungai. Kedua, timbulnya berbagai penyakit dari mikroba patogen yang berkembang di air sungai tercemar. 3. Berkurangnya ketersediaan air bersih. 4. Air sungai kekurangan oksigen yang membahayakan kehidupan ikan-ikan di dalamnya. 5. Reaksi kimia di dalam air sungai menjadi lebih cepat. 6. Produktivitas tanaman menjadi terganggu. Selain sampah, polusi udara juga menyebabkan problem yang hingga kini masih dicari solusinya. Indonesia dilaporkan memiliki konsentrasi PM2,5 tertinggi, yakni 34,3 mikrogram. Posisi ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai negara nomor 1 yang berpolusi di Asia Tenggara. Jakarta 39,2, Surabaya 34,8, Bandung 33,4, Semarang 28,6, Palembang 26, Makassar 13,5. Kota-kota tersebut merupakan kota dengan polusi yang tinggi. Polusi udara memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan juga kesehatan masyarakat. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernafasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Seperti inilah kondisi bumi pertiwi, alam yang kita tempati dibiarkan rusak oleh penghuninya. Haruskah kita seperti ini? Merusak lingkungan kita sendiri. Sampai kapan kita akan begini? Jangan sampai lingkungan kita semakin rusak karena perbuatan kita sendiri. Oleh karena itu, mari kita jaga dan rawat bumi pertiwi agar kita bisa menikmati keindahan bumi pertiwi. Upaya yang dapat dilakukan: pertama, melakukan upaya pengurangan sampah di TPA melalui komposting dan daur ulang. 2. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sampah di tempat pembuangan sampah agar berdaya guna. 3. Penambahan ruang terbuka hijau. 4. Melakukan bimbingan teknis terkait operasional dan manajemen bank sampah kepada kader-kader sampah yang ada di tiap kelurahan agar mendorong warga menjadikan sampah bernilai ekonomis. Solusi untuk polusi udara: memakai masker agar terhindar dari polusi udara, menutup jendela untuk menghindari udara kotor. Upaya pemerintah salah satunya adalah menambah 1 ruang terbuka hijau atau RTH di setiap kelurahan.